تصريف عني كل شريف بحقهم وشر ذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن وبالرحمة اغفرلي بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان نستجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Pada hari ini Selasa di malam Rebu, sempat libur kemarin karena berbetulan Anda masih di perjalanan pulang dari Gresik. Tepatnya sekarang tanggal 2 Juli 2024 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman, memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiah, dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditetapkan istiqomah di dalam majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair irtiqa'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji.
haji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, mengingat ya, minggu yang lalu sebelumnya, minggu kemarin kita libur, 2 minggu yang lalu ana tulis daripada hadis Nabi Muhammad SAW ya ada sedikit kekeliruan, maka ana ulang lagi ya, yang uploadan yang ana hapus ya, karena berbentuk gambar ya, saat zaman fitnah ya, setiap manusia kan nggak luput dari khilaf, dari salah ya, kecuali para nabi. Baik, ini dalil kita untuk menuntut ilmu, yaitu mencari ilmu. Jadi bukan ilmu yang nyamperin kita. Kata Imam Malik, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Kata Imam Malik radhiyallahu an, ya, Imam mazhab diantara beliau mengatakan ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kala itu beliau berbicara karena khalifah pada saat itu meminta kepada Imam Malik untuk datang ke istana untuk mengajarkan anaknya. Tapi seorang ulama dulu beda kan. Ya, kata beliau, al ilmu ya'ti ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi. Artinya anak ente yang datang ke sini ngaji. Bukan ane yang datang ke ente. Bukan sombong untuk menghargai ilmu. Oh, zaman sekarang apalagi ada medsos, duduk ya sambil ngopi. Ya, berkahnya lain. Ilmu sih bisa dapat di mana aja. Duduk di pohon jengkol juga dapat ilmu, benar gak? Ya, tapi ilmu harus ada dasarnya keberkahan, karena keberkahan ilmu itu akan mengajak dia ke jalan surga. Makanya dituntut tuh, siapa yang berjalan salaka, ya, siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang mana dia mencari-cari pada itu jalan ilmu, sahallallahu lahu bihi, maka Allah mudahkan buat orang tersebut dengan dia mencari ilmu tersebut, tariqan ilal jannah, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu hati ya, akhlak atau kita katakan, dan ilmu tauhid ya. Pertama tentunya ilmu tauhid, dasari dari anak-anak kita untuk belajar ilmu tauhid. Makanya di sini anak-anak ya, selain belajar alif ba ta, bukan hanya bisa baca alif, baca Quran, itu memang wajib harus mengenal Al-Quran dan bisa baca, tapi juga harus diisi dengan ilmu tauhid. Di sini diajarin anak-anak ilmu tauhid yang dasar-dasar itu sifat 20 wujud qidam baqa. Kemudian diajarkan ilmu fikih, kemudian ilmu akhlak. Ya, diantaranya beradab sama orang tua, jangan durhaka sama orang tua, akhlak ya yang sudah krisis sekarang, moral manusia terutama dibina dari kecil, udah jadi gangster dan sebagainya. Nah, jadi keberkahannya kita dapat. Keberkahan itu akan nuntun dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ada keberkahan, ilmu itu bagaikan pisau, tidak bermanfaat. Ya, pisau itu bisa bermanfaat, bisa tidak bermanfaat. Contohnya tidak bermanfaat, yaitu tadi buat gangster, ya, dibawa-bawa kemana-mana untuk melukai orang. Ilmu yang dipunya bukan membuat tentram umat, tapi membuat onar umat. Ya, menikam sini, menikam situ. Ini zaman sekarang. Ya, menikam nasab orang, sedangkan nasabnya sendiri entah berantah, nggak ketahuan bin siapa. Ya, mencangkok nasab orang dan sebagainya. Ya, inilah di akhir zaman. Ya, sudah kita ikutin ulama-ulama terdahulu, selesai sudah. Ya, apakah ulama dulu lebih bodoh dari orang sekarang? Justru orang sekarang nggak lebih hebat dari orang-orang terdahulu, karena terus ya, ilmu itu bagaikan lampu, kata Sayyidil Walid, yang terus akan meredup sampai datangnya hari kiamat. Tidak akan datang hari kiamat kecuali orang tidak lagi menyembah Allah Subhanahu, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya belajar tuh, terutama ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, itu ilmu syariat yang dikatakan awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bisdiqani. Dalam kitab Matan Zubat, awal bagi seorang manusia yaitu ketika dia mempelajari ilmu tauhid, ilmu keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ilmu iman itu, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, biar kita tahu jangan sampai salah. Nanti kalau salah akhirnya ujung-ujungnya ngaku wali, nggak belajar, ntar abis ngaku wali ngaku nabi dah.
Ya, bisa dialog malaikat Jibril. Nabi yang bisa bicara sama malaikat Jibril, Nabi. Paham ya? Gitu. Entar nafsirin Quran dah, nafsirin kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pakai bahasa yang Rasulullah nggak bicara bahasa yang lain, nggak biasa bicara Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Arab, bahasa luar negeri, apalagi bahasa Suryani, tapi pakai bahasa Arab. Ya, paham ya? Al-Quran begitu juga. Kalau terjemah boleh pakai bahasa apa aja. Jadi kalau ada yang ngomong, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, tapi kita nggak ngerti, wah itu penistaan agama tuh. Ya, dia berdusta atas nama baginda Nabi Muhammad. Wah, mesti dilaporin yang begitu ya. Entah aman-aman aja. Ya, biasanya kan mazhabnya bukan Imam Syafi'i, mazhabnya bukan Imam Hambali, mazhabnya Pancasila. Seakan-akan yang paling berpancasila, seakan-akan kita nggak berpancasila. Padahal kita berpancasila. Orang dari kecil kita diajarin apa? P4. Sekarang ada nggak? Nggak ada. Ngomong-ngomong doang. Ya, pengamalan yang perlu, bukan diomongin. Ya, paham ya? Pengamalan bukan diomongin. Ilmu begitu juga, bukan sekedar ilmu tapi amalkan. Ya, gitu. Jadi jangan apa namanya? Jangan ajarin kami untuk bisa bernegara. Udah jagonya orang yang benar-benar belajar ilmu agama, karena diajarkan untuk cinta kepada negerinya. Ya, luar biasa. Ya, udah nggak panjangin. Ya, itu emang agenda semua. Jadi percuma. Ya, nanti juga Allah buka. Ya, inti yang nggak paham jadi paham. Ya, karena nggak ada kebatilan yang bakal terus berjalan. Innal batila kana zahuqa. Setiap yang batil akan binasa. Waktunya ada. Ya, tapi yang hak terus berjalan. Udah. Baik, kita lanjutkan lagi biar singkat. Yang kemarin dibahas sedikit ya, biar tahu. Ini kita masuk kepada sujud sahwi. Ya, sujud sahwi ini pun hukumnya sunnah. Jangan dikatakan wajib, sunnah. Tapi bagus gak dijalankan? Bagus, karena sunnah. Tentunya ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kita nggak sujud sahwi, nggak batal sholat kita. Tapi bedakan mana yang dibolehkan sunnah sujud sahwi, mana yang tidak. Satu, sebab kalau tidak kalian sujud sahwi berarti nambah sujud, jadi batal sholatnya. Adapun ada yang dia salah tapi bukan sujud sahwi, tapi harus ulang lagi sholatnya. Atau dia menambah rukun dan sebagainya. Nah, ini persoalannya harus dengan belajar. Udah, kalau nggak belajar hancur kita. Ya, hancur kita. Beragama harus dengan belajar. Belajar, makanya ngaji. Makanya ulama-ulama dulu tuh pasti suruhnya sarannya ngaji. Arti ngaji duduk, ya, nuntut ilmu. Kalau zikiran aja kalian tanpa ilmu, wah, kan udah dulu Ahmad Musaddiq ya, yang netep di Gunung Sindur dulu ya. Gitu. Hati-hati, entah betapa berkubur 40 tahun kayak 40 hari kayak dan sebagainya. Kita bingung kapan sholatnya. Nggak ada orang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bengkak kakinya sholat. Ya, jadi jangan cerita-cerita ya nggak bersyariat, nggak bisa, harus bersyariat. Waktu puasa ya, kalau khalwah tetap dia ibadah kepada Allah, nggak bercampur dengan manusia karena sedang mengkhususkan dirinya sama Allah. Kayak seperti Nabi Muhammad di dalam gua Hira itu kan khalwat, tapi dibawain makanan nggak? Dibawain makanan di situ Khadijah. Ya, paham nih ya? Nah, kalau nggak keluar bingung gimana makan minumnya. Ya, apalagi sampai dikubur misalnya, kali inti dengar gitu nih awi nih dikubur 70 tahun. Ya, dapat makannya. Kalau ada satu riwayat yang luar biasa dalam Al-Quran sudah disebut Allah tanpa makan dan tanpa minum, tapi dia yang tidur nggak merasakan 350 tahun dia lapar manusia. Ya, lihat di Al-Quran tuh, dia merasakan tidur hanya setengah hari. Enggak, sebentaran. Harinya kayak kita tidur setengah hari. Ya, biasa kan? Biasa. Ya, jangan bingung hal begitu. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, ya, itu Nabi cuma ya nggak berapa lama, dari pertengahan malam sampai sebelum subuh. Ya, waktu yang punya Allah. Ya, kalau inti punya waktu kan begitu, bisa inti cepetin, bisa inti lamain. Ya, itu haknya Allah. Dan kalau orang dikasih keramat, nggak pernah dibicarakan keramat itu. Ya, mereka takut untuk begini, nggak begitu. Itu sifat wali begitu. Tawadhu, bukan disebut-sebut. Ya. Sayyidina
sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Terakhir sampai catatannya sampai berapa yang nyatet? Ya, nyatet, rekam. Kalau nggak bisa nyatet, rekamannya itu Anda bikin di YouTube WA. Ya bener ya, di WA. Itu pakai rekaman audio, ya, pakai rekaman audio. Dan rekaman audio itu banyak, bukan ya di sejarah baru Anda masukin sejarah. Oh, sejarah Rasulullah punya bapak, punya kakek, kemudian masalah suami istri ada di Depok. Ya, jadi lengkap, anak-anak kasih lengkap, tapi itu hanya khusus di hal-hal yang nggak pantas keluar, jadi keluar. Itu khusus inti-inti aja. Ya, kalau yang pantas keluar yang secara umum aja. Ya, karena jangan bikin ya khusus untuk yang ngaji. Kalau yang nggak ngaji gimana masuk ya, jangan dah. Ya, khusus yang ngaji sama anak silakan. Misalnya yang lain, karena ada di Depok, ada di Ciawi, ada di Jakarta Timur dan sebagainya. Ini anak Cibubur nih, alhamdulillah bisa. Bukan Cibubur, jauhan dikit lagi, Pondok Ranggon. Ya, dekat dekat Kubur. Semangat. Ya, jadi nggak ada orang alasan jauh, alasan dekat, alasan sehat, alasan sakit, dan alasan nggak ada. Makanya Anda nggak pernah menerima alasan. Bisa benar, bisa salah, Anda manusia. Nanti alasannya memang malaikat aja nanti, ya. Alasan sama Allah, ya. Itu udah, Anda begitu aja jarang. Tapi kita sebagai manusia diajarkan husnu, sangka baik. Orang sebagai manusia Luzon, udah. Ada orang nggak bisa ngaji karena sakit, ya Anda terima. Taunya nggak sakit, bener sakit jadinya. Gitu. Alasan kerja sibuk, Allah kasih lagi itu dari kita sendiri. Ya, Anda nggak pernah doain yang jelek. Nggak. Ya, kita dididik tidak mendoakan orang yang jelek. Kalau ada orang doain kita yang jelek-jelek, udah biarin aja nggak apa-apa. Karena kan sudah yang kemarin doa. Tuh, ini biar punya mobil semuanya, amin. Mobil banyak. Pak, gue didoain kagak, ya kan doa doang, sementara inti yang paham ya. Maka jangan salin ulama, jangan salin wali. Gue doain nggak gobol-gobol, bukannya doa sih mantep, kan nanti yang terima Allah atau tidak, biar jadi sarjana ya ibunya amin. Baik, sebenarnya aminnya ibu tuh gobol kalau dia mau belajar. Ternyata tidur mulu kagak belajar. Orang dinaikin kapal-kapalan. Paham ya? Jadi doa ada, ya, melicinkan anak. Ya, paham di situ ya? Ibaratnya begitu. Jadi tetap ya doa dan ikhtiar. Berkah jalannya, licin jalannya, minta doa orang tua, minta doa guru, minta doa teman-teman. Ame banyak doain sampai mana terakhir? Oh, ini kita akhirkan. Baik. Jadi kembali lagi sedikit sebab-sebab sujud sahwi, ya. Itu yang menyebabkan sujud sahwi yaitu seperti tasyahud awal. Juga sholawat atas Nabi. Ingat pada tasyahud awal, tasyahud akhir wajib hukumnya. Kemudian yang kedua kunut dan dirinya. Juga selawat atas Nabi dan keluarganya dan sahabat Sayyidina Muhammad wa ala ali. Dia nggak sebut tuh ya di tahiyat akhir. Maka kemudian yang ketiga itu kan yang awal, yang kedua, yang ketiganya apa ya, paham ya? Itu bagian yang kedua. Sedangkan bagian yang pertama yaitu dia mengerjakan apa, kalau dia lupa, kalau disengaja batal. Paham ya? Ada makanan nih biji cabai, kurang dari biji cabai karena sedikit, lebih dari biji cabai banyak, misalnya ada 2 butir nasi, sengaja tuh batal. Tapi kalau nggak sengaja, manusia nih yang tahu antara dia sama Tuhannya, ketelan, maka nanti sunnah sujud sahwi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi sudah meninggalkan daripada sunnah abad. Adapun hayat seperti angkat tangan, sami Allahu liman hamidah, kalian nggak ngangkat tangan, nggak usah sunnah sujud sahwi, ya. Tapi lakukan karena itu sunnah, namanya sunnah
hayat. Adapun akhirnya selawat atas Nabi, keluarganya dan sahabatnya. Yang ketiga, selawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Nah, ketiga sekarang, sebab-sebab sujud sahwi. Mahali, rukun kauli kepada bukan tempatnya. Rukun kauli kan ada tempatnya, seperti Al-Fatihah itu rukun kauli. Ya, dalam sholat itu ada rukun kolbi. Rukun kolbi yaitu ini nggak ada usul di fardhol maghrib, segitu aja ya, itu yang wajib ya. Usul talafuz itu sunnah untuk memberi ingat pada hati, karena kalau kita nggak sebut kadang-kadang kita lupa. Paham ya? Ini sholat maghrib, main sholat aja kadang-kadang nyebutnya isya san ibaratnya. Ini maghrib nih, usul di fardhol maghrib dah. Jadi ketika Allah ketika masuk Allah, usul itu jangan lengkap banget, boleh sunnah, mampu kalau nggak mampu nggak usah. Sebab kalau inti sunnah inti nggak mampu, akhir kepanjangan. Allahu Akbar banyak panjang, belakangnya jangan terlalu panjang. Ya semuanya pakai ilmu, azan aja pakai ilmu semua. Jadi bukan cuma suara bagus, tapi harus tahu ya apa belum nanti ada. Ya, baik. Kemudian ya rukun kauli ini Al-Fatihah itu rukun kauli. Kita nggak ya, maaf bukan menghina, gagu dia nggak bisa ngomong. Nah itu bicaranya beda lagi, nggak usah disebutin. Kalau sebutin malah nanti orang jadi ketawa ataupun dia susah mengucap nggak bisa. Udah itu di hati, biar yang lain ya. Jadi kalau inti nggak ngucap Al-Fatihah dalam hati doang itu Allahu Akbar nggak sah, karena itu rukun kau tadi niat takbiratul ihram. Kemudian apalagi yaitu tasyahud akhir ya, biar kedengeran dengan kuping inti at-tahiyatul mubarak. Adapun ke subhanallah masuk daripada rukun itu sunnah, tapi biar kedengaran juga karena sunnah ya. Jadi itu kita biasakan. Baik, nih permasalahannya, fa idza naqala al-fatihah atau tasyahud akhir atau salawat Nabi Muhammad SAW dipindahkan nih, bisa kalau nggak terjadi dia nggak pernah, ya udah nggak usah bingung ya, jangan pakai nanya di hati, ini nggak pernah tuh ya, alhamdulillah. Kalau nih lihat ilmu belajar, sebab kalau kagak pokoknya kalian pindahkan. Fatihah bukan tempat di Fatihah, tasyahud akhir bukan di tempatnya, selawat atas Nabi bukan pada tempatnya. Dan naqala takbiratul ihram awis salam batalat salatu. Apabila memindahkan takbiratul ihram takbir yaitu yang berpindah-pindah. Takbiratul ihram, takbir ihram mengharamkan sesuatu yang halal, makan minum ya menjadi haram. Ya. Maka dalam sholat semuanya ada. Takabbaro yukabbiru takbiron, yaitu pengucapan kalimat Allahu Akbar. Tuh, ya. Jadi kalau bahasa Arab gitu, mengkaul gas. Tapi kalau bahasa Arab enggak gaulu ya, atau qalal insanu la Allahu Akbar. Kepanjangan enggak, udah takbir. Allah tahlil dari kata halala yuhallilu tahlilan, yaitu ucapan kalimat la ilaha illallah. Ketika orang mengucap la ilaha illallah itu menjadi fokus ya, paling tahlil haram bisa kafir ya. Tahlil haram lah, mengucap la ilaha illallah haram. Inti orang Islam Rasul nggak pernah, ya udah beda pendapat deh, nggak apa-apa. Orang duduk baca la ilaha illallah cuma duduk nari-nari gitu, joget-joget buka aurat baru haram ya. Jadi tindakan apa kalian selama nggak bertentangan dengan syariat, ya baca tasbih, sabbaha yusabbihu tasbihan, artinya pengucapan kalimat subhanallah. Hauqala, pengucapan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tuh yang ngambil bir take bir ya, itu bisa kalimat hati-hati ya. Di dalam kitab tauhid tuh yang akhirnya merubah atau membuat seseorang bisa menjadi kufur ya, itu sebab ucapan. Auzubillah min dzalik ya.
Baik, takbir yaitu pengucapan kalimat takbir ihram. Nah itu namanya takbiratul ihram. Jadi anda sengaja anda ulang biar paham. Karena kalau bilang takbiratul ihram yang nggak paham nanti, oh takbir kan banyak. Yang mana nih? Yang dibilang takbiratul takbir pertama tuh. Jadi kalau memindahkan takbiratul ihram atau salam dipindahin batal sholatnya. Karena tuh awal dan akhir. Ini udah sholat 2 rakaat. Paham ya? Makanya nggak kelar salam. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, ya batal. Salam udah kelar. Nah itu 2 rukun kauli yang nggak bisa diganggu gugat. Takbiratul ihram. Kalau dipindahkan sama dia, walaupun sengaja tidak batal. Ya apalagi nanti nggak sengaja, udah terus. Tapi nanti sunnah sujud sahwi. Kapan pelaksanaan sujud sahwi yang sudah dibahas? Yaitu kita baca ya doa terakhir tuh kita baca Hamidum Majid. Biasanya bacaan lagi anda baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, pernah ditulis ya, min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil. Ya kalau yang belum hafal sampai Hamidum Majid selesai, sebelum salam lakukan sujud sahwi. Tuhan ada tulis subhanalladzi la yasu wala, ada yang menulis dulu dalam kitab subhanalladzi la yanam wala. Usah dua-dua jadi baca, pilih aja yang mana, paham ya? Kalau dua-duanya kebanyakan itu aja, artinya sarwakennya sama. Bacanya udah sekali, kemudian duduk lagi, sujud lagi, duduk tahiyat akhir nih, kemudian salam. Nah ketika kita lagi duduk begitu nggak usah tahiyat akhir, duduk di antara dua sujud begitu ya. Jadi ketika kita mau itu jangan duduk tahiyat akhir dulu. Ketika ada selesai baru tahiyat akhir, kemudian salam ya itu. Ya udah tahiyat akhirnya selesai, kita sujud sahwi. Habis sujud sahwi nggak usah tahiyat akhir, duduk di antara kedua sujud. Kemudian nggak usah baca rubi salam, itu nambahin aja 2 kali sujud dengan membaca subhanalladzi la yashu wala atau subhanalladzi la yanam wala yashu. Ada orang-orang yang baru ya, biar jadi lain-lainnya ya, pelajaran-pelajaran yang lama tentang rukun-rukun sholat bisa dilihat lagi ya di rekaman-rekaman sebelumnya. Baik, nah, jadi haku biruknil qawli surah idza naqalaha ila ghairi mahalliha wal qunut idza naqalahu biniyatihi fayusannu lahu. Nah, ya dalam rukun di dalam dengan rukun qauli ya ada surah idza naqalaha ila ghairi mahaliha, surah apa dengan niatnya dia diniat untuk memindahkan kan baginya sujud sahwi. Begitu juga idza naqala dzikran, memindahkan zikir yang sudah dibahas ila ghairi mahali, bukan pada tempat. La yasjudu mutlaqan inda Romli, ini mazhab kita juga ya, pendapat Imam Romli ya, itu tidak sujud sahwi. Nah, tapi kalau Imam Ibnu Hajar, kalau dia niatkan tuh